Di restoran mertuaku teriak, "Ngapain kalian ikut makan? Kau dan anak haram itu tak diundang." Lalu anakku hanya diberi sisa roti tapi cucu yang lain diberi pizza. Ku berdiri dan berkata, ku buat dirinya histeris. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu seharusnya menjadi hari yang tenang. Aku hanya ingin menikmati makan siang sederhana bersama Arga dan anak kami, Nara. Tapi siapa sangka, hari itu justru menjadi titik di mana seluruh harga diriku, sebagai istri dan ibu, dihempaskan begitu saja di depan banyak orang. Kami tiba di restoran milik keluarga Arga, restoran besar di pusat kota, dengan interior elegan, lampu gantung berkilauan, dan aroma roti panggang yang selalu membuat pelanggan betah berlama-lama. Di atas pintu masuk tertulis besar, Sulastries Resto, nama ibu mertuaku sendiri. Aku masih ingat betul, dulu akulah yang merancang konsep restorannya. Aku membantu membuat daftar menu, menulis deskripsi makanan, bahkan ikut memilih bahan baku terbaik. Tapi semua itu kini seolah tak berarti apa-apa. Sejak Nara lahir, sikap ibu mertua padaku berubah drastis. Baginya, aku hanyalah perempuan pembawa sial, yang membuat anak lelakinya terikat pada bayi yang dianggapnya beban. "Bu, kami datang," kataku sopan sambil menuntun tangan kecil Nara. Ibu mertua menoleh dari meja utama tempat ia duduk bersama beberapa anggota keluarga besar. Wajahnya menegang. Lalu, tanpa rasa malu sedikitpun, ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki dan berkata dengan suara lantang, cukup keras untuk membuat beberapa pelanggan menoleh. "Ngapain kalian ikut makan di sini? Kau dan anak haram itu tak diundang." Dadaku sesak. Aku bisa merasakan wajahku memanas seketika. Beberapa orang yang duduk di meja sebelah saling berbisik pelan. Anakku, Nara, yang baru berusia 5 tahun, menggenggam erat tanganku sambil menatapku bingung. "Mama, kenapa nenek marah?" bisiknya lirih. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Arga berdiri di sampingku, tapi seperti biasa, ia hanya diam. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya untuk membelaku. Sikapnya selalu sama, memilih tenang di saat aku butuh pertahanannya. "Bu, tolong jangan bicara seperti itu di depan Nara. Dia masih kecil," kataku lirih, mencoba tetap tenang. Tapi ibu mertua malah mendengus. "Kecil? Justru karena kecil harus tahu diri. Kalau tidak diundang, jangan datang. Ini acara keluarga besar, bukan tempat amal." Suaranya meninggi. Semua mata tertuju pada kami. Aku mencoba menarik tangan Arga, memberi isyarat agar kami pergi saja. Tapi ia malah menatap ibunya, lalu menatapku, lalu kembali menunduk. Diam lagi, seolah mulutnya terkunci oleh rasa takut. Aku duduk di kursi pojok bersama Nara, mencoba menenangkan diri. Pelayan datang membawa makanan untuk semua meja. Di meja ibu mertua, pizza keju dan pasta panas tersaji wangi. Di meja kami, tidak ada apa-apa. Beberapa menit kemudian, pelayan datang dengan satu piring kecil berisi sisa roti, yang tampaknya sudah dimakan sebagian. Aku menatap pelayan itu, dan ia menunduk malu. "Maaf, Bu, ini," kata Ibu Sulastri, "hanya ini yang boleh dihidangkan." Tanganku gemetar. Aku menatap piring itu, lalu menatap anakku yang menelan ludah menahan lapar. Nara menatapku dengan mata polosnya yang besar, lalu bertanya pelan, "Mama, boleh aku makan rotinya?" Aku tersenyum, meski rasanya seperti ada yang merobek hatiku. "Makanlah, sayang. Tuhan tahu siapa yang benar." Sementara itu, anak-anak lain, cucu-cucu kesayangan ibu mertua, tertawa bahagia menikmati pizza hangat. Mereka bahkan memanggil pelayan untuk menambah keju dan saus. Suara tawa mereka menusuk telingaku seperti ejekan yang tak henti. Aku menatap wajah ibu mertua. Ia tersenyum puas, meneguk kopinya dengan tenang, seolah baru saja memenangkan sesuatu. Dan aku tahu, baginya, membuatku malu di depan semua orang adalah bentuk pembalasan, karena aku melahirkan cucu perempuan, bukan laki-laki. Tiba-tiba,
Suara kecil memecah keheningan. Nara berdiri dari kursinya, membawa sisa roti di tangannya, dan berjalan ke arah neneknya. "Nenek, ini rotinya enak. Mau Nara bagi?" katanya polos. Seluruh ruangan hening. Bahkan aku membeku di tempat. Ibu mertua menatap cucunya dengan ekspresi jijik, lalu menepis tangan kecil itu dengan kasar. "Aku nggak butuh sisa makananmu. Dasar anak tak tahu malu." Nara terdiam. Roti itu jatuh ke lantai, hancur separuh. Ia menatapnya, lalu menunduk, bibirnya bergetar menahan tangis. Dan itulah detik di mana sesuatu di dalam diriku patah. Tapi bukan jenis kepatahan yang membuat seseorang lemah. Ini kepatahan yang justru menyalakan api di dalam dada. Aku berdiri perlahan. Kursiku berderit keras, membuat semua orang menoleh. Aku memandang ibu mertua dengan mata yang tak lagi basah, tapi dingin dan tajam. "Cukup, Bu." Suara itu keluar dari tenggorokanku tanpa gemetar sedikitpun. Selama ini aku diam karena aku menghormati. Tapi ternyata yang aku hormati hanya tahu mempermalukan. Hari ini, aku belajar satu hal. Keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang memperlakukan kita seperti manusia. Ibu mertua bangkit berdiri, wajahnya merah padam. "Kau berani bicara begitu padaku, Raina? Di depan orang banyak." Aku menatapnya lurus, tanpa mundur setapak pun. "Kenapa tidak, Bu? Bukankah ibu yang memilih mempermalukan menantu dan cucu ibu sendiri di depan orang banyak? Sekarang, rasakan sedikit rasanya ketika seseorang menatap ibu seperti ibu menatap kami." Suara riuh mulai terdengar dari meja-meja lain. Beberapa pelanggan berbisik, beberapa menggeleng. Ibu mertua semakin gusar, menunjuk-nunjuk wajahku dengan jari gemetarnya. "Kau ini perempuan tak tahu diri. Tak seharusnya Arga menikahimu." Aku tersenyum miring. "Kalau begitu, ibu boleh bersyukur. Karena mulai hari ini, aku dan anakku tak akan pernah lagi duduk di meja makan keluarga ibu." Aku menggenggam tangan Nara yang masih terisak. Kami berjalan melewati meja-meja yang kini terdiam. Saat sampai di pintu keluar, aku menoleh sekali lagi, menatap wajah Arga yang masih duduk kaku di kursinya. "Arga," kataku pelan tapi tegas. "Kau diam hari ini, tapi suatu hari nanti, diam MU akan jadi hal yang paling kau sesali." Aku keluar dari restoran itu dengan langkah mantap, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan orang-orang yang ingin melihatku hancur. Tapi begitu sampai di luar, aku berlutut, memeluk Nara erat-erat. "Mama janji, sayang," bisikku di telinganya. "Suatu hari nanti, kita nggak akan makan sisa roti lagi. Kita yang akan punya seluruh restoran, dan mereka akan datang memohon untuk sekadar duduk di meja kita." Nara mengangguk kecil, pipinya masih basah oleh air mata. Dan di bawah sinar matahari sore itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan buat mereka tahu bahwa perempuan yang mereka hina hari ini adalah perempuan yang akan mereka tunduk di hadapan suatu saat nanti. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan, tapi karena suasana yang menggantung di udara. Aku, Arga, dan Nara baru saja pulang dari restoran ibu mertua. Dan sejak di mobil, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulut suamiku. Aku memandangi wajahnya dari samping, hanya berharap ia akan bicara, menenangkanku, atau sekadar berkata, "Maafkan ibu, aku akan membelamu." Tapi yang kudapat hanyalah hening. Hening yang menyakitkan. Ketika kami tiba di rumah, aku membuka pintu pelan, membantu Nara melepaskan sepatunya, lalu membawanya ke kamar. "Tidurlah, sayang," bisikku sambil menyelimuti tubuh kecilnya. Ia menatapku dengan mata sayu. "Mama, apa nenek nggak sayang sama aku?" Pertanyaan itu menamparku lebih keras daripada teriakan apapun. Aku menahan napas, menelan perih yang terasa membakar dada. "Nenek cuma belum tahu, sayang. Tapi nanti nenek pasti tahu kalau Nara anak yang baik dan pantas disayang." Anakku mengangguk pelan, lalu memejamkan mata. Begitu pintu kamar tertutup, aku menahan isak di balik dinding. Kupeluk diriku sendiri, karena malam itu, aku merasa tak ada satupun yang ingin memelukku. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Arga baru keluar dari kamar mandi,
masih dengan wajah datar yang sama. Aku menatapnya lama, lalu akhirnya bicara. Kenapa kamu diam saja tadi di restoran? Gak. Aku nggak mau memperpanjang masalah, Rain. Masalahnya bukan diperpanjang atau tidak, tapi diselesaikan atau tidak. Seruku, tak bisa lagi menahan emosi. Dia memanggil anakmu, anak kita, dengan sebutan anak haram. Kau tahu rasanya mendengar itu? Arga menatapku dingin, lalu menunduk. Ibu cuma hilaf. Kamu juga tahu, dia memang orangnya begitu. Aku tertawa getir. Begitu? Jadi bagimu, merendahkan istri dan anak di depan umum itu hal biasa? Ia tak menjawab. Senyap. Dan di antara senyap itu, aku tahu, cinta yang dulu pernah membuatku buta mulai mati perlahan. Kau tahu apa yang paling aku takutkan, Ga? Kataku akhirnya. Bukan kemiskinan, bukan kerja keras, tapi membesarkan anakku di rumah yang menganggapnya aib. Arga mengusap wajahnya. Jangan bawa-bawa Nara, Rain. Dia nggak salah apa-apa. Justru karena dia nggak salah apa-apa, aku nggak mau dia tumbuh dengan luka yang sama kayak aku hari ini. Suasana makin tegang. Aku berdiri, bersiap menuju kamar untuk membereskan pakaian Nara. Tapi sebelum aku melangkah, Arga berkata pelan namun tajam. Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu bisa pergi sementara. Jangan bikin suasana di rumah makin ribet. Aku berhenti. Kata-kata itu menamparku lebih keras daripada teriakan ibu mertua di restoran tadi. Pergi, ulangku pelan. Ya, mungkin kamu butuh waktu buat tenang. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Atau kamu yang butuh waktu untuk menenangkan ibumu? Arga tak menjawab. Dan aku tahu, jawaban itu sudah cukup. Aku berjalan ke kamar, menyiapkan koper kecil, memasukkan beberapa baju Nara, dokumen penting, dan sedikit uang tabungan. Tanganku gemetar, tapi pikiranku sudah bulat. Aku tahu, malam ini aku harus pergi, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tak ingin anakku tumbuh menyaksikan ibunya direndahkan setiap hari. Subuh tiba. Aku berdiri di depan pintu rumah, menatap halaman yang dulu kutanami bunga melati saat awal menikah. Kini bunga-bunga itu layu, seperti perasaanku pada rumah ini. Aku menatap Arga yang berdiri di depan pagar, menatapku tanpa ekspresi. Aku nggak tahu kapan aku akan kembali, Ga. Tapi yang pasti, kalau suatu hari aku kembali, aku bukan lagi Raina yang kamu kenal hari ini. Ia hanya diam. Tak ada kata, jangan pergi. Tak ada, maaf. Hanya diam. Dan aku tahu diamnya adalah restu untukku pergi. Aku menggandeng tangan kecil Nara. Ayo, sayang. Kita mulai hidup baru. Kita mau kemana, Ma? Ke tempat di mana nggak ada yang bilang kamu anak haram lagi. Kami menumpang bus kecil menuju kota sebelah. Sepanjang perjalanan, aku menatap keluar jendela. Rumah-rumah, sawah, gedung, semua terlihat samar di balik kabut pagi. Aku merasa seperti kehilangan arah, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku juga merasa bebas. Kami menumpang di rumah sahabat lamaku, Laras, yang dulu satu kantor denganku sebelum aku menikah. Ia menyambutku dengan pelukan hangat. Raina, kamu kelihatan capek banget. Apa yang terjadi? Aku hanya tersenyum lemah. Aku baru saja diusir secara halus dari rumahku sendiri. Laras menatapku iba, lalu menggenggam tanganku. Kamu nggak sendiri. Kamu dan Nara bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Kebaikan itu membuat air mataku pecah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur masih ada orang yang melihatku bukan dari siapa suamiku, tapi dari siapa aku sebenarnya. Malamnya, setelah Nara tidur, aku duduk di balkon kecil rumah Laras, menatap bintang. Dalam diam, aku berbicara pada diriku sendiri. Raina, hidupmu hancur bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sabar dengan orang yang salah. Tapi mulai malam ini, sabarmu harus berubah bentuk, bukan untuk bertahan, tapi untuk bangkit. Aku menatap kedua tanganku, yang dulu hanya memegang panci dan popok, kini terasa ringan tapi juga kuat. Tuhan, aku nggak minta keajaiban. Aku cuma minta kesempatan. Kesempatan buat buktiin kalau aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Dan malam itu,
Di bawah langit penuh bintang, aku menulis satu kalimat di buku catatan kecilku. Kalimat yang nanti akan menjadi sumber kekuatanku di masa depan. Hari ini aku diusir dari meja makan mereka. Tapi suatu hari nanti, aku akan punya meja yang lebih besar. Dan siapapun yang duduk di sana, akan duduk karena hormat, bukan karena belas kasihan. Aku menutup buku itu, menatap langit, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Karena kini aku tahu, luka di meja makan itu bukan akhir, tapi awal dari kebangkitanku. Sejak aku meninggalkan rumah itu, hari-hariku berubah drastis. Tidak ada lagi aroma parfum mahal harga, tidak ada meja makan dengan porselen mengkilap, dan tidak ada suara ibu mertua yang selalu menyindirku. Yang ada kini hanyalah kamar sempit, bau minyak goreng dari dapur Laras, dan tawa kecil Nara yang menjadi satu-satunya alasan aku masih kuat berdiri. Aku tidak punya banyak. Tabunganku menipis. Pekerjaan terakhirku sudah bertahun-tahun lalu kutinggalkan sejak menikah, dan dunia kerja terasa seperti dunia asing bagiku. Namun, setiap kali aku melihat Nara tertidur pulas di sampingku, aku tahu, aku tidak boleh berhenti. Mama bakal cari kerja hari ini. Ya, kataku pagi itu sambil mengikat rambut. Mama mau jadi apa? Tanya Nara polos. Mama mau jadi orang yang bikin kamu bangga. Kalimat itu sederhana, tapi bagi diriku sendiri, itu janji. Janji bahwa aku akan bangkit. Laras membantu membuatkan daftar lowongan pekerjaan. Ia juga membantuku memperbarui CV yang sudah lama tidak tersentuh. Rain, kamu kan dulu jago banget di bagian administrasi dan komunikasi. Banyak kantor butuh posisi kayak gitu, kata Laras sambil mengetik cepat. Tapi aku udah lama gak kerja. Ras, dunia kerja sekarang pasti beda. Jawabku ragu. Justru itu, kamu harus coba lagi. Dunia gak berubah sebanyak itu kok. Yang penting kamu berani mulai. Kata-kata itu menjadi dorongan pertama untukku melangkah. Aku melamar ke beberapa perusahaan, dari kantor kecil sampai perusahaan besar. Sebagian besar tidak menjawab. Sebagian lagi menolak halus dengan kalimat formal seperti, "Kami akan mempertimbangkan Anda di posisi berikutnya." Namun, satu hari di minggu ketiga, sebuah panggilan telepon datang. "Selamat pagi, dengan Ibu Raina? Kami dari PT Dwijaya Group ingin mengundang Anda untuk wawancara posisi asisten administrasi." Jantungku berdetak cepat. Itu perusahaan besar di kota ini, perusahaan yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, dikenal karena kedisiplinannya. "Baik, saya akan datang besok pagi," jawabku, mencoba terdengar tenang meski tangan gemetar. Aku menatap cermin setelah telepon ditutup. Wajahku pucat, tapi mataku berkilat. Untuk pertama kalinya, aku akan mencoba berdiri dengan kakiku sendiri lagi. Keesokan harinya, aku berangkat dengan kemeja putih yang sudah kusetrika malam sebelumnya. Laras mengantar Nara ke sekolah, dan aku naik bus kota menuju kantor besar itu. Saat turun di depan gedung megah berlapis kaca, aku menelan ludah, rasa gugup menyerang. Di dalam ruangan HRD, aku duduk berhadapan dengan seorang pria berwajah tenang namun tajam. Ia memperkenalkan diri. "Saya Revan, Kepala Divisi Operasional. Wawancara ini saya yang pimpin." Aku mengangguk sopan. Ia membuka berkas lamaran, lalu menatapku dalam-dalam. "Ibu Raina, saya lihat Anda sempat vakum dari dunia kerja selama 6 tahun. Apa yang membuat Anda yakin bisa kembali menyesuaikan diri?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Karena saya sudah kehilangan banyak hal, Pak. Dan saya tidak mau kehilangan rasa percaya diri saya juga. Saya yakin kemampuan saya belum hilang, hanya perlu kesempatan untuk membuktikannya." Revan menatapku lama. Mata itu seolah menelusuri setiap kata yang kuucapkan, menimbang-nimbang ketulusan yang aku bawa. Lalu ia tersenyum tipis. Jawaban yang jujur. "Saya suka." Ia menutup berkas, lalu menambahkan, "Kita butuh orang yang tahan tekanan, disiplin, dan gak mudah menyerah. Kalau kamu bisa itu, kamu diterima." Aku hampir tak percaya. "Maaf, maksudnya, saya diterima, Pak." "Ya, kamu mulai minggu depan. Tapi jangan pikir aku kasih kamu kemudahan. Kamu harus mulai dari posisi paling dasar dulu." Aku tersenyum,
menunduk hormat. Saya nggak minta kemudahan, Pak. Saya cuma minta kesempatan. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Satu langkah kecil, tapi cukup untuk menyalakan harapan yang sempat padam. Hari pertama kerja, aku datang lebih pagi dari siapapun. Aku membantu menyiapkan berkas, membuat laporan kecil, dan belajar lagi dari awal. Revan tidak ramah, tapi juga tidak kejam. Ia orang yang tegas dan profesional, namun diam-diam memperhatikan setiap detail pekerjaannya. Raina, kamu teliti. Tapi jangan ragu ambil keputusan kecil sendiri. Belajar tanggung jawab, katanya suatu hari tanpa menoleh. Siap, Pak. Jawabku cepat. Setiap malam aku pulang dalam keadaan lelah, tapi hatiku penuh. Aku mulai merasa hidup lagi, bukan sebagai istri siapa, tapi sebagai aku. Nara pun mulai terbiasa dengan rutinitas barunya di sekolah. Setiap kali aku pulang, ia akan berlari memelukku sambil berkata, "Mama kerja hebat, ya?" "Iya, sayang. Mama kerja supaya kamu bisa punya masa depan yang lebih baik." Bulan demi bulan berlalu. Performa kerjaku mulai diperhatikan banyak orang di kantor. Aku dipercaya mengurus proyek dokumen besar untuk klien luar negeri, dan hasilnya mendapat pujian. Suatu sore, Revan memanggilku ke ruangannya. "Kamu kerja bagus, Rain. Aku mau promosi kamu jadi staf senior administrasi." Aku terpaku. "Terima kasih, Pak. Saya nggak nyangka secepat ini." "Kamu pantas. Kamu punya semangat yang jarang saya lihat." Untuk pertama kalinya, aku menatap Revan bukan hanya sebagai atasan, tapi seseorang yang memberi arah baru dalam hidupku. Ia tidak tahu masa laluku. Ia tidak tahu luka yang kubawa. Tapi entah mengapa, di depan Revan, aku merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Aku memang kuat. Namun, kehidupan tidak pernah memberi kebahagiaan tanpa ujian. Suatu sore, saat aku menjemput Nara di sekolah, aku melihat mobil yang sangat kukenal berhenti di seberang jalan. Mobil hitam, plat nomor yang dulu sering menjemputku ke mal. Pintu terbuka, dan seseorang keluar, Arga. Ia menatapku dari jauh, seolah tak percaya melihatku berdiri di sana dengan seragam kantor. Tatapannya berisi campuran bingung dan marah, tapi aku hanya tersenyum kecil, menggandeng tangan Nara. "Mama, itu papa ya?" tanya Nara lirih. "Iya, sayang," jawabku tenang. "Papa mau ajak kita pulang." Aku tersenyum getir. "Tidak, sayang. Sekarang, Mama yang punya rumah sendiri. Kita nggak perlu dijemput siapa-siapa." Aku melangkah melewati Arga tanpa menoleh lagi. Aku tahu, pertemuan itu bukan kebetulan. Tapi kalau dulu aku adalah Raina yang takut kehilangan, kini aku adalah Raina yang siap melawan. Malam itu, di kamarku, aku menulis lagi di buku kecilku. Langkah kecil hari ini adalah awal dari kemenangan besar esok. Aku menatap langit-langit, lalu menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa tidur dengan senyum, karena aku tahu, masa lalu tidak lagi menahanku. Sudah 3 bulan sejak pertemuan tak terduga itu di depan sekolah Nara. Kupikir Arga akan menyerah, atau paling tidak, melupakan keberadaanku dan anak kami. Tapi ternyata, bayangan masa lalu tak semudah itu memudar. Sejak hari itu, aku sering melihat mobilnya berhenti di dekat gedung kantorku. Kadang hanya sebentar, kadang sampai malam. Seolah ia sedang memastikan sesuatu, entah memastikan bahwa aku benar-benar bekerja, atau memastikan bahwa aku tidak lagi menjadi miliknya. Aku pura-pura tak peduli. Kupikir jika aku diam, ia akan pergi. Tapi setiap hari bayangan itu terus muncul, menempel seperti debu yang sulit hilang. Suatu sore, saat aku keluar dari kantor, aku melihat Arga berdiri di depan pagar dengan wajah letih. Ia mengenakan kemeja abu-abu, mata sayunya menatapku lama. "Rain, bisa kita bicara sebentar?" Aku diam. Langkahku sempat berhenti, tapi hanya sejenak. "Kita nggak punya urusan lagi, Ga." Ia mendekat 1 langkah. "Aku cuma mau tahu kamu baik-baik saja." Aku nyesel. Aku tertawa kecil, getir. "Nyesei? Setelah kamu biarin ibumu hina anakmu di depan orang banyak? Setelah kamu suruh aku pergi karena katanya aku bikin rumahmu
nggak nyaman? Ia menunduk, suaranya berat. Aku salah, Rain. Waktu itu aku bingung. Ibu. Jangan bawa-bawa ibumu. Kesalahanmu bukan karena dia, tapi karena kamu membiarkan aku disakiti atas nama Bakti. Aku menatapnya tajam, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku nggak dendam, Gah. Tapi aku juga nggak mau terjebak lagi dalam penyesalan yang kamu ciptakan. Lalu aku berbalik, meninggalkannya di sana. Dan untuk pertama kalinya, langkahku tak lagi gemetar. Aku merasa kuat, walau hatiku bergetar hebat. Namun hidup selalu pandai menggoda saat kau baru mulai tenang. 2 hari kemudian, Revan memanggilku ke ruangannya. Ia duduk di kursi kerjanya, berkas proyek menumpuk di depan. Rain, kita dapat klien baru dari perusahaan properti besar di kota. Aku mau kamu bantu koordinasi dokumen dan jadwal mereka. Baik, Pak. Perusahaan apa, kalau boleh tahu? PT Gratia Land. Aku membeku. Nama itu sangat familiar. Itulah perusahaan milik keluarga Arga. Perusahaan yang dulu bahkan sempat kutinggali selama bertahun-tahun dalam bayang-bayangnya. Aku berusaha tersenyum. Baik, Pak. Saya akan kerjakan. Revan menatapku, seolah menangkap kegelisahan di wajahku. Kamu kenal? Dulu, aku pernah dengar. Kalau kamu nggak nyaman, aku bisa tunjuk orang lain. Tidak, Pak. Saya profesional. Saya bisa. Dan aku memang harus bisa. Karena aku tak ingin masa laluku menghancurkan masa depanku lagi. Hari pertemuan datang. Ruang rapat besar. Pendingin ruangan dingin menusuk kulit, dan aroma kopi hitam memenuhi udara. Aku duduk di sisi Revan, mencatat poin pembicaraan sambil menjaga ekspresi wajahku tetap netral. Lalu pintu terbuka. Aku tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Langkah kakinya, nada suaranya, bahkan aroma parfumnya masih kuingat. Arga. Ia masuk bersama timnya, mengenakan jas hitam. Tatapan kami bertemu sepersekian detik, cukup untuk membuat napasku tertahan. Revan berdiri menyambut. Selamat datang, Pak Arga. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Revan. Aku menunduk, berpura-pura fokus pada laptop. Tapi aku tahu, setiap kali aku bicara, mata Arga menatapku diam-diam. Saat pembahasan proyek dimulai, aku kembali menjadi Raina yang profesional. Aku berbicara dengan lancar, menjelaskan data dan rencana, tak sekalipun menunjukkan kelemahan. Dan aku tahu, Arga melihatnya. Melihat bagaimana perempuan yang dulu ia remehkan kini duduk sejajar, dihormati, dan dihargai. Aku bisa melihat sedikit keterkejutan di matanya setiap kali aku berbicara. Setelah rapat selesai, Arga menunggu di depan lift. Rain, boleh aku bicara sebentar? Aku melirik Revan yang masih di dalam ruangan, lalu menatap Arga datar. Singkat saja. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Kamu kira aku cuma bisa di dapur? Gak. Bukan begitu, aku cuma... Kamu cuma nggak pernah percaya kalau aku bisa berdiri tanpa kamu. Arga terdiam. Lift berbunyi, pintunya terbuka. Aku melangkah masuk, menatapnya sebentar. Sekarang lihat baik-baik, Ga. Aku bukan perempuan yang kamu usir waktu itu. Aku perempuan yang kamu buat jadi kuat. Pintu lift tertutup, meninggalkan wajah Arga yang masih terdiam di lorong. Di balik bayangan kaca, aku melihat pantulan wajahku sendiri, teguh, tapi juga sedikit getir. Karena meskipun aku telah menang, luka lama itu belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Revan mengajakku makan malam di kafe dekat kantor. Ia menatapku dari seberang meja, wajahnya terlihat penasaran. Kamu kenal Pak Arga, kan? Aku menghela napas pelan. Iya, dia, masa laluku. Revan mengangguk, tidak banyak tanya. Kamu nggak perlu jelasin. Aku cuma mau bilang satu hal. Jangan biarkan masa lalu yang kecil menghentikan masa depan yang besar. Aku menatapnya lama. Entah kenapa, kalimat itu terasa menenangkan. Ada sesuatu di dalam diri Revan yang membuatku merasa aman. Bukan karena dia mengasihani, tapi karena dia menghargai tanpa tahu luka apa yang kubawa. Beberapa minggu kemudian, proyek berjalan lancar.
Arga beberapa kali datang ke kantor, tapi aku tetap menjaga jarak. Namun, semakin aku menahan diri, semakin ia berusaha mendekat. Suatu sore, aku turun ke lobi dan menemukannya menungguku. "Rain, tolong, aku cuma mau bicara 5 menit. Kalau soal proyek, hubungi bagian operasional." "Bukan, ini soal kita." Aku menarik napas panjang. "Kita sudah nggak ada apa-apa, Ga. Kamu salah. Aku masih." "Cukup," potongku. Suaraku tegas, dingin. "Jangan hancurkan kedamaian yang baru saja aku bangun. Kamu udah punya pilihan sendiri. Sekarang biarkan aku hidup dengan pilihanku." Arga terdiam, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak lagi peduli. Karena cinta tanpa hormat bukan cinta, itu penjara. Dan aku sudah bebas. Malam itu aku kembali menulis di buku catatan kecilku. Bayangan masa lalu datang bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan aku sudah benar-benar berani menatap masa depan. 3 bulan setelah pertemuan terakhir dengan Arga, hidupku mulai berubah cepat. Begitu cepat hingga aku nyaris tak percaya pada diriku sendiri. Pekerjaan di PT Dwi Jaya Group berkembang pesat. Setelah proyek besar bersama perusahaan keluarga Arga selesai dengan hasil yang memuaskan, namaku mulai sering disebut dalam rapat-rapat manajemen. Aku yang dulu hanya staf administrasi kini dipercaya menjadi manajer operasional cabang, jabatan yang sebelumnya hanya ditempati oleh pegawai dengan pengalaman belasan tahun. Semua itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari malam-malam tanpa tidur, dari air mata yang jatuh di sela laporan proyek, dan dari keberanian untuk tetap berdiri ketika semua orang menertawakan. Hari itu, aku berdiri di depan cermin besar di ruanganku yang baru, ruangan dengan jendela lebar, pemandangan kota, dan papan nama bertuliskan, Raina Putri, Operational Manager. Aku mengusap permukaannya dengan jari gemetar. Dulu, papan seperti ini hanya bisa kulihat di meja suamiku. Kini, aku memilikinya sendiri. Laras masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. "Gak nyangka ya, Rain. Dari ibu rumah tangga jadi manajer besar." Aku tersenyum. "Dulu aku cuma ingin bertahan hidup, Ras. Tapi ternyata, Tuhan ingin aku lebih dari sekadar bertahan." Kami tertawa bersama, tapi jauh di dalam hatiku, ada rasa lain. Rasa yang lebih dalam dari sekadar bangga. Rasa puas. Rasa menang tanpa perlu membalas dengan kata-kata. Kabar tentang promosi itu rupanya menyebar cepat. Aku tahu, dunia ini kecil. Dan benar saja, tak lama setelah itu, Arga mengirim pesan di ponselku. "Selamat ya, Rain. Aku dengar kamu naik jabatan. Aku bangga." Aku menatap layar lama. Bukan karena aku masih merindukannya, tapi karena lucu saja membaca pesan dari seseorang yang dulu menyepelekan kemampuanku. Aku tak membalas. Bukan karena sombong, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Balas dendam terbaik bukan marah, tapi menjadi lebih baik. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan menghadiri gala dinner bisnis antar perusahaan properti. Sebagai manajer baru, aku diwajibkan hadir mewakili Dwi Jaya Group. Revan juga hadir malam itu, mengenakan setelan hitam elegan. "Kamu siap?" tanyanya dengan nada tenang tapi lembut. "Selalu," jawabku sambil tersenyum. Tapi begitu masuk ke aula besar itu, langkahku sempat terhenti. Di meja utama, duduklah keluarga besar Gratia Land, dan di sana, Arga bersama ibunya. Mereka melihatku hampir bersamaan, dan aku tahu dari cara tatapan ibu mertua yang terkejut, ia tidak menyangka aku akan muncul di tempat yang sama, sebagai rekan bisnis setara. Aku berjalan bersama Revan menuju meja Dwi Jaya. Setiap langkah terasa seperti kemenangan kecil. Bukan karena ingin pamer, tapi karena akhirnya aku bisa menatap mereka tanpa rasa kecil. Acara berjalan formal hingga sesi ramah tamah dimulai. Beberapa orang datang menyalamiku, menanyakan kabar proyek, memuji pencapaianku. Aku tersenyum sopan, menjaga sikap. Namun, dari ujung ruangan, aku melihat ibu mertua menatapku tak berkedip. Wajahnya kaku, seperti sedang berusaha memahami bagaimana perempuan yang dulu ia hina kini berdiri sejajar dengannya. Dan ketika acara hampir selesai, ia akhirnya mendekat. "Raina," suaranya pelan tapi tajam. "Selamat malam, Bu."
Jawabku tenang. Kau sekarang kerja di perusahaan besar rupanya. Hebat juga, katanya dengan nada sinis. Bukan hebat, Bu. Hanya tidak menyerah, jawabku datar. Ia menghela napas, matanya berputar ke arah Revan. Dan sekarang kau dekat dengan atasanmu? Begitu cepat kau melupakan anakku? Ya. Aku menatapnya dalam-dalam. Saya tidak melupakan siapapun, Bu. Tapi saya juga tidak mau hidup dalam kenangan yang membuat saya hina di mata orang. Beberapa tamu mulai memperhatikan kami, dan aku tahu ibu mertua menyadarinya. Ia tersenyum paksa. Kau memang pandai bicara. Tapi jangan lupa, kau dulu bukan siapa-siapa tanpa anakku. Dan sekarang, Bu, anak ibu bukan siapa-siapa tanpa saya, jawabku pelan tapi tegas. Kata-kata itu membuat wajahnya memucat. Ia membeku, lalu berbalik pergi tanpa menatap lagi. Aku tahu, malam itu bukan sekadar percakapan. Itu pembalasan yang halus tapi mematikan. Setelah acara selesai, Revan menatapku di mobil. Kamu tenang banget tadi. Aku sempat takut kamu terpancing. Aku tersenyum samar. Kalau dulu, mungkin aku akan menangis. Tapi sekarang, aku nggak mau buang air mata untuk orang yang bahkan nggak tahu artinya menghargai. Revan diam lama, lalu berkata, kamu tahu, Rain, aku jarang kagum sama orang. Tapi kamu beda. Kamu kuat bukan karena nggak pernah jatuh, tapi karena kamu bisa bangkit dengan kepala tegak. Kata-katanya menembus dinding hatiku yang selama ini kubuat begitu tinggi. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Aku cuma belajar dari rasa sakit, Pak. Sakit itu guru yang kejam, tapi pelajarannya paling berharga. Hari demi hari berlalu. Aku makin sibuk, makin dihormati. Tapi satu hal yang tak berubah. Setiap pagi, aku masih menyiapkan sarapan untuk Nara, mencium keningnya, dan berkata, kita sudah jauh, sayang. Tapi perjalanan kita baru mulai. Sampai suatu sore, aku menerima surat panggilan rapat internal manajemen. Ternyata, Dwijaya Group akan membuka anak perusahaan baru di bidang desain dan properti interior. Dan yang dipilih untuk memimpin operasionalnya adalah aku. Revan mengumumkan langsung di depan semua staf. Mulai bulan depan, posisi kepala divisi operasional Dwijaya Interior akan dipegang oleh Raina Putri. Saya percaya padanya sepenuhnya. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Aku hampir tak percaya, tapi saat melihat wajah Nara di benakku, aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah doa yang dikabulkan. Beberapa minggu kemudian, aku resmi memiliki kantor sendiri, sebuah lantai penuh di gedung tinggi yang dulu hanya bisa aku lihat dari jauh. Aku merekrut tim baru, merancang konsep interior modern, dan proyek pertamaku adalah gedung perusahaan Arga sendiri. Ironis, tapi juga manis. Arga datang menemui timku untuk tanda tangan kontrak kerjasama. Saat masuk ke ruanganku, ia terdiam melihat papan nama di mejaku. Raina Putri, CEO Dwijaya Interior. Kamu, sekarang pemilik divisi ini? Tanyanya lirih. Bukan pemilik, ga. Tapi pemimpin. Pemimpin yang lahir dari luka yang kamu tinggalkan. Arga menunduk. Aku nggak nyangka, kamu sejauh ini. Aku tersenyum. Kamu nggak perlu nyangka. Kamu cuma perlu lihat. Ia terdiam. Dan aku tahu, tanpa satupun kata kasar, aku sudah membalas semua hinaan itu dengan keberhasilanku sendiri. Malamnya, aku menulis lagi di buku kecilku. Dulu aku diusir dari rumah dengan koper kecil. Kini aku punya gedung yang memuat ratusan koper orang lain. Tuhan tidak tidur. Dia hanya menunggu aku bangun. Aku menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum. Aku tahu, perjuanganku belum selesai. Tapi malam itu, aku merasa tenang. Karena aku sudah balas dendam dengan cara paling elegan yang bisa dilakukan seorang perempuan. Sudah setengah tahun berlalu sejak aku memimpin Dwijaya Interior. Perusahaan baru itu berkembang pesat, proyek datang silih berganti, dan namaku mulai dikenal di dunia properti sebagai perempuan yang mengubah luka menjadi kekuatan. Tapi saat langkahku menanjak naik, kabar lain datang dari arah yang tak kusangka, dari masa lalu yang dulu kubiarkan pergi tanpa menoleh. Sore itu Laras datang ke kantorku dengan wajah tegang. Rain,
kamu udah dengar berita pagi ini? Belum. Ada apa? Perusahaan Gratia Land, milik keluarga Arga, terancam bangkrut. Aku terdiam. Tangan yang sedang memegang cangkir kopi bergetar pelan. Bangkrut? Iya. Katanya ada kesalahan manajemen dan kasus penggelapan dana. Proyek besar mereka gagal total. Banyak investor menarik diri. Aku meletakkan cangkir itu perlahan. Dada ini terasa aneh. Bukan bahagia, bukan juga sedih. Rasanya seperti kosong. Bagian diriku yang dulu terluka seakan berbisik, inilah balasan. Tapi bagian lain berkata pelan, apakah kamu sungguh ingin melihat mereka jatuh? Berita itu menyebar cepat. Bahkan beberapa media menulis judul besar. Perusahaan keluarga Gratia Land terancam pilot, direkturnya menghilang. Aku menatap layar komputer, membaca ulang artikel itu. Ada foto Arga di sana. Wajahnya tampak lelah, matanya redup. Sangat berbeda dari pria yang dulu berdiri dengan sombong di depan restoran tempat ibunya menghinaku dan anakku. Laras menatapku pelan. Kamu mau tahu yang paling aneh, Rain? Apa? Beberapa hari lalu, Arga datang ke gedung Dwi Jaya. Katanya, dia minta kerja sama proyek untuk menyelamatkan perusahaan. Aku menatap Laras tak percaya. Kerja sama dengan kita? Iya. Dan Revan nyuruh aku tanya ke kamu dulu. Dia tahu ini bukan keputusan bisnis biasa. Aku menghela napas panjang. Mata ini menatap keluar jendela, menatap langit senja yang berwarna jingga samar. Tuhan memang punya cara mengatur waktu yang sempurna. Dulu aku berdiri di depan pintu rumah, diusir dengan koper kecil. Sekarang, dia berdiri di depan pintu kantorku, memohon kesempatan. Keesokan harinya, Revan memanggilku ke ruangannya. Kamu tahu soal tawaran Arga? Sudah. Laras cerita. Aku nggak akan ambil keputusan tanpa restu kamu. Tapi jujur, secara bisnis, proyek mereka menarik. Kalau kamu sanggup pisahkan urusan pribadi, kita lanjut. Aku menatap Revan, mencoba tenang. Saya bisa, Pak. Tapi saya ingin lihat dulu bagaimana keadaan mereka sebenarnya. Revan mengangguk. Baik, aku atur pertemuan sore ini. Dan begitu saja, roda takdir berputar kembali. Sore itu, aku memasuki ruang rapat utama Dwi Jaya. Semua staf sudah berkumpul. Dan di ujung meja, duduk Arga. Wajahnya tirus, mata lelah, tapi tatapannya langsung terangkat begitu melihatku masuk. Ia berdiri spontan. Rain. Silakan duduk, Pak Arga. Potongku dengan nada formal. Aku duduk di kursiku, membuka berkas tanpa menatapnya lagi. Kita langsung ke inti saja. Proyek apa yang ingin diajukan? Arga menatapku lama, seolah mencari celah dalam tembok yang kubangun di sekeliling diriku. Kami butuh mitra untuk membangun kompleks hunian baru di Cisarua. Kami punya lahan, tapi butuh pendanaan dan tim desain. Dan kalian berharap kami, Dwi Jaya Interior, mau bantu kalian setelah reputasi kalian jatuh. Ia menelan ludah, menunduk. Aku tahu posisi kami lemah. Tapi aku mohon, Rain. Ini bukan cuma soal bisnis. Ini tentang ratusan karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Suasana ruangan hening. Semua mata tertuju padaku. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Menarik. Tapi aku tidak akan membuat keputusan sekarang. Aku ingin waktu untuk menilai ulang timmu. Kalau memang masih bisa dipercaya, mungkin ada jalan. Arga mengangguk, suaranya lirih. Terima kasih, walau cuma untuk mendengar. Pertemuan itu selesai dalam diam. Tapi di dalam diriku, badai mulai berputar. Malam itu aku duduk di ruanganku sendirian. Cahaya dari lampu kota memantul di kaca, membentuk bayangan wajahku sendiri. Wajah perempuan yang dulu disakiti, kini memegang kuasa untuk menentukan nasib orang yang menyakitinya. Kupandangi foto kecil di meja. Aku dan Nara tersenyum di taman. Aku membelai bingkainya pelan. Mama dulu cuma mau hidup tenang, Nak. Tapi dunia ini kadang menguji dengan cara yang kejam. Revan tiba-tiba muncul di pintu. Masih di sini. Hanya berpikir. Ia melangkah masuk, duduk di seberangku.
kamu mau bantu Arga? Aku diam. Aku belum tahu. Aku cuma gak ingin keputusan ini datang dari dendam, tapi juga gak mau lagi ditindas oleh rasa kasihan. Revan menatapku serius. Raina, kamu gak perlu balas dendam dengan kejam. Cukup buktikan bahwa kamu bisa menolong tanpa kehilangan harga diri. Itu akan lebih menyakitkan bagi orang yang dulu merendahkanmu. Kata-katanya menembus pertahananku. Dan malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku akan menolong mereka, tapi dengan syarat yang membuat mereka mengerti arti menghargai. Beberapa hari kemudian, aku mengundang Arga dan ibunya ke kantorku. Ibu mertua datang dengan wajah dingin, tapi jelas terlihat panik. Aku berdiri di depan mereka, anggun dalam setelan abu-abu elegan, dengan lambang Dwijaya di dadaku. Terima kasih sudah datang, Ibu. Arga, kataku tenang. Kita langsung saja. Saya bersedia bantu proyek kalian, tapi dengan syarat. Arga menatapku penasaran. Apapun, Rain. Aku siap. Aku menatap keduanya satu persatu. Syaratnya sederhana. Semua aset yang dulu atas nama ibu, termasuk tanah yang pernah jadi rumahku dulu, akan dijual dan digunakan untuk membayar utang perusahaan. Dan satu hal lagi. Aku menatap Arga tajam. Kamu akan bekerja di bawah divisi lapangan Dwijaya Interior. Sebagai asisten proyek. Gajinya sesuai standar pegawai baru. Ruangan mendadak hening. Wajah ibu mertua memucat. Kau gila, Raina. Menyuruh anakku kerja di bawahmu? Itu penghinaan. Aku tersenyum dingin. Dulu ibu menyuruh aku jadi pembantu di rumah ibu. Sekarang, anggap saja dunia sedang menyeimbangkan. Arga menunduk. Kalau itu yang harus aku lakukan, aku terima. Ibu mertua menoleh tak percaya. Arga. Sudah, Bu. Aku pantas menerimanya. Aku menatapnya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di sana, hanya kesadaran. Dan entah mengapa, di saat itulah aku merasa beban di dadaku mulai terangkat sedikit demi sedikit. Seminggu kemudian, Arga mulai bekerja di bawah tim lapangan. Aku sengaja tidak memperlakukannya istimewa. Ia harus belajar dari awal, menyusun laporan, mengecek lokasi proyek, bahkan terkadang membantu membersihkan area kerja. Beberapa staf heran, tapi aku hanya menjawab, semua orang punya masa lalu, tapi di sini, yang dihitung hanya kerja keras. Dari jauh, aku melihatnya beradaptasi. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah mengeluh. Dan setiap kali kami berpapasan, ia menunduk hormat. Bukan karena takut, tapi karena menghormati, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Suatu sore, Revan datang ke ruanganku sambil membawa berkas laporan. Tim lapangan bagus, termasuk Arga. Aku menatapnya singkat. Dia berubah. Sepertinya iya. Tapi yang paling berubah, kamu. Aku mengangkat alis. Aku. Dulu kamu ingin balas dendam. Sekarang kamu cuma ingin keadilan. Itu bedanya orang kuat dengan orang pahit. Aku tersenyum kecil. Mungkin benar. Mungkin aku sudah selesai marah. Karena saat mereka tersungkur, aku tidak lagi ingin melihat mereka hancur. Aku hanya ingin mereka mengerti bagaimana rasanya menjadi kecil. Seperti dulu aku dibuat kecil di depan semua orang. Malam itu, aku kembali menulis di buku kecilku. Aku tidak pernah membalas dengan amarah. Aku hanya menunjukkan bahwa yang kau injak hari ini bisa jadi tempat kau bersujud besok. Sudah 2 bulan sejak Arga mulai bekerja di bawah tim proyek Dwijaya Interior. Hari-hariku kini diisi dengan rapat, perencanaan, dan pengawasan proyek besar yang kami dapat dari pemerintah daerah. Setiap pagi, aku tiba lebih awal, bukan lagi karena ambisi, tapi karena rasa tanggung jawab, dan diam-diam, kebanggaan atas perjalanan yang telah kulalui. Namun, di antara kesibukan itu, ada sesuatu yang perlahan mengusik hatiku. Sesuatu yang muncul setiap kali mataku menangkap sosok Arga di area proyek, bekerja di bawah terik matahari tanpa keluhan, mengenakan seragam kerja sederhana, tanpa lagi jas mahal atau mobil mewah yang dulu selalu membuatnya sombong. Ia kini hanyalah pria biasa yang mencoba menebus masa lalu. Dan aku, wanita yang dulu menjadi korbannya,
tapi kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa ingin membalas. Aku hanya merasa, iba. Sore itu aku turun langsung ke lokasi proyek di Cisarua. Angin dingin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Para pekerja sedang menyiapkan fondasi bangunan utama. Aku mengenakan helm putih dengan lambang Dwi Jaya, berjalan meninjau area bersama Laras dan beberapa mandor. Di kejauhan, aku melihat Arga sedang membantu salah satu pekerja mengangkat semen. Tangannya kotor, bajunya penuh debu, tapi sorot matanya tenang, jauh berbeda dari dulu. Laras melirik ke arahku dan berbisik pelan. Dia nggak seperti dulu ya, Rain. Sekarang malah rajin banget. Aku hanya menatapnya sekilas. Mungkin hidup akhirnya mengajarinya arti kerja keras. Saat aku berjalan melewati area itu, Arga menatapku cepat lalu menunduk hormat. Selamat sore, Bu Raina. Sore. Pastikan laporan logistik hari ini selesai sebelum jam 5. Jawabku singkat. Baik, Bu. Hanya itu. Percakapan singkat, tapi cukup membuat hatiku bergetar aneh. Aku melanjutkan inspeksi, namun sepanjang jalan, pikiranku tertinggal di sana, di antara puing-puing proyek dan lelaki yang dulu menghancurkan hidupku tapi kini tampak begitu kecil dan tulus dalam penyesalannya. Malamnya, aku duduk di ruang kerja, menatap tumpukan berkas sambil memutar lagu lembut dari speaker kecil di meja. Nara sudah tidur di kamarnya, dan apartemenku terasa begitu hening. Pikiran tentang Arga terus berputar. Aku teringat hari-hari di mana ia berdiri di depan restoran bersama ibunya, membiarkan mereka menghina aku dan anakku. Aku juga teringat bagaimana ia dengan mudah menandatangani surat cerai, tanpa menatapku sama sekali. Tapi kini, ketika aku melihatnya berjuang di bawah komando timku, tanpa sombong, tanpa keluhan. Entah kenapa, kebencianku perlahan berubah menjadi rasa kasihan yang menyesakan. Pintu ruanganku diketuk pelan. Masuk, kataku. Revan muncul sambil membawa 2 cangkir kopi. Masih kerja? Sudah malam. Sedikit lagi. Ia duduk di depanku dan meletakkan 1 cangkir di mejaku. Aku baru pulang dari lapangan. Tim lapor proyek berjalan lancar. Dan Arga, dia termasuk yang paling cepat beradaptasi. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku lihat sendiri. Revan menatapku dalam diam, lalu berkata lembut. Kamu masih marah padanya. Aku menarik napas panjang. Entahlah, rasanya marah itu sudah habis. Tapi bayangan masa lalu kadang masih datang. Aku ingat semuanya. Rev, kata-kata ibunya, tatapan orang-orang di restoran itu, rasa malu yang gak bisa aku hapus. Dan sekarang kamu yang di atas, ujar Revan tenang. Tapi anehnya, aku malah gak bahagia seperti yang kubayangkan dulu. Revan tersenyum samar. Karena kamu bukan terbuat dari dendam, Rain. Kamu cuma butuh keadilan, bukan balas dendam. Dan kamu sudah mendapatkannya. Aku menatap wajahnya lama. Revan selalu bisa menenangkan pikiranku, membuatku melihat sisi lain dari luka. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak akan bisa selamanya terikat pada masa lalu. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor lebih pagi dari biasanya. Dan tanpa diduga, Arga sudah ada di sana, berdiri di depan ruanganku sambil membawa map. Pagi, Bu. Ini laporan yang Ibu minta. Aku menerima map itu. Terima kasih. Kamu datang lebih pagi. Saya ingin pastikan semuanya rapi sebelum Ibu datang. Dulu saya terlalu sering menyepelekan hal kecil. Sekarang saya tahu, justru hal-hal kecil itu yang bikin segalanya hancur. Ada kejujuran di matanya, dan aku tak bisa menyangkal, hatiku sedikit bergetar. Tapi aku tetap menjaga jarak. Bagus. Pertahankan kerja kerasmu. Dunia ini nggak kasih kesempatan kedua untuk orang yang malas. Saya tahu. Dan saya bersyukur Ibu masih mau beri saya kesempatan. Ia menunduk sopan, lalu pergi meninggalkan ruanganku. Dan entah kenapa, kata-katanya terngiang lama. Beberapa minggu berikutnya, proyek kami di Cisarua rampung lebih cepat dari jadwal. Aku mengadakan acara kecil di kantor untuk merayakannya. Semua karyawan berkumpul, tertawa, makan bersama. Aku memberikan penghargaan simbolis kepada tim lapangan,
dan salah satunya, kepada Arga. Ketika namanya disebut, semua orang bertepuk tangan. Ia melangkah ke depan, gugup, dan menerima sertifikat dari tanganku. "Terima kasih atas kerja kerasmu," kataku singkat. "Saya yang berterima kasih, Bu, karena memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri." Saat ia menatapku, ada sesuatu di matanya, penyesalan, sekaligus rasa hormat yang tulus. Dan di detik itu, aku sadar, aku sudah benar-benar selesai membencinya. Setelah acara selesai, aku duduk di balkon lantai atas kantor, menatap langit malam. Revan datang, duduk di sampingku tanpa berkata apa-apa. Kami hanya diam, menikmati angin yang berhembus pelan. "Kamu tahu, Rev," ujarku akhirnya. "Dulu aku pikir keadilan itu harus dibayar dengan penderitaan orang lain. Tapi ternyata, keadilan sejati datang saat kita bisa memaafkan tanpa merasa kalah." Revan menatapku dengan senyum hangat. "Aku tahu kamu bisa sampai di titik ini, Rain. Kamu kuat bukan karena nggak pernah jatuh, tapi karena kamu bisa bangkit tanpa menginjak siapapun." Aku tersenyum, menatap ke langit yang dipenuhi bintang. Mungkin ini cara Tuhan menunjukkan bahwa luka bukan untuk disimpan, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari amarah, bebas dari dendam, bebas dari rasa ingin membuktikan diri. Aku hanya ingin hidup, dengan damai, bersama anakku, dan mungkin, dengan seseorang yang bisa menghargai aku tanpa menuntut aku melupakan siapa diriku. Beberapa hari kemudian, Arga pamit dari perusahaan. Ia datang ke ruanganku, membawa sebuah surat. "Bu Raina, ini surat pengunduran diri saya. Terima kasih sudah izinkan saya belajar banyak." Aku menerima surat itu dengan tenang. "Kamu yakin?" "Iya. Saya ingin mulai hidup baru, tapi kali ini dengan cara yang benar. Saya juga sudah bicara dengan ibu. Dia akhirnya sadar betapa jahatnya dulu dia memperlakukan kamu." Aku terdiam. Dia minta maaf. Dia belum berani datang langsung. Tapi dia titip pesan. Katanya dia menyesal. Dan kalau suatu hari kamu mau, dia ingin bertemu. Aku menghela napas pelan. "Baiklah. Mungkin suatu hari." Arga tersenyum lemah. "Saya harap kamu bahagia, Rain. Kamu pantas dapat lebih dari apapun yang dulu saya berikan." "Aku sudah bahagia, Gar. Bukan karena kamu, tapi karena aku akhirnya belajar menghargai diriku sendiri." Kami berjabat tangan untuk terakhir kalinya. Dan ketika ia pergi, aku tahu, lembar masa lalu itu benar-benar tertutup. Malamnya, Revan datang ke rumah membawa bunga mawar putih. Ia tidak banyak bicara. Hanya berdiri di depan pintu dan berkata pelan, "Kamu sudah menyelesaikan babak yang paling berat, Rain. Sekarang, saatnya mulai yang baru." Aku tersenyum, menerima bunga itu. Sudah hampir 3 bulan sejak Arga pergi dari Dwijaya Interior. Sejak hari itu, hidupku terasa lebih ringan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku setiap kali aku berjalan di koridor kantor. Yang tersisa hanya ketenangan, dan ruang luas untuk menyusun masa depan yang baru. Namun hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji hati yang mulai damai. Kadang ujian itu datang bukan dari orang lain, tapi dari masa lalu yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Sore itu, setelah rapat dengan tim desain, sekretarisku mengetuk pintu ruanganku. "Bu Raina, ada tamu," katanya penting. "Siapa?" "Ibu Sulastri, ibu mantan suami ibu." Tanganku berhenti di atas meja. Nama itu masih punya daya sihir tersendiri. Nama yang dulu membuat dadaku sesak setiap kali diucapkan. "Suruh tunggu di ruang tamu," kataku akhirnya. "Baik, Bu." Aku menarik napas panjang, menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah perempuan yang dulu pernah menangis di depan restoran karena diusir dengan hinaan, kini akan berhadapan lagi dengan sumber luka itu, tapi kali ini, dengan kepala tegak. Ketika aku memasuki ruang tamu, sosok perempuan parubaya itu berdiri dari kursinya. Ibu mertua. Ia tampak jauh berbeda dari dulu. Kulitnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya sembab seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Assalamualaikum," sapanya lirih.
Waalaikumsalam, Bu. Jawabku tenang. Silakan duduk. Ia duduk perlahan, menunduk dalam. Tangannya gemetar saat meremas tas lusuh yang dibawanya. Raina, terima kasih sudah mau temui ibu, katanya dengan suara serak. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, sebenarnya nggak tahu harus mulai dari mana. Ia menunduk lebih dalam, lalu suaranya pecah. Ibu datang mau minta maaf. Aku terdiam. Kata-kata itu, yang dulu kupikir tidak akan pernah keluar dari mulutnya, akhirnya terdengar juga. Maaf. Iya, Nak. Maaf karena dulu ibu menghina kamu, memperlakukan kamu seolah bukan manusia. Ibu, dulu buta karena gengsi. Ibu pikir, kamu gak pantas buat Arga. Ibu takut kehilangan status, tapi ternyata yang ibu hilangkan justru harga diri ibu sendiri. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku hanya diam, mendengarkan. Ibu tahu kamu gak butuh kata maaf ini. Tapi ibu gak tenang. Setiap malam, bayangan kamu dan cucu ibu datang dalam mimpi. Ibu lihat kalian duduk di restoran itu, dengan sisa roti di piring. Dan ibu terbangun sambil menangis. Mungkin Tuhan sedang menghukum ibu lewat penyesalan. Aku menelan ludah, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. Suara hati kecilku berbisik, inilah saatnya. Kamu bisa memilih untuk membalas, atau memaafkan. Ibu, kataku perlahan, dulu saya benci ibu. Benci sampai saya nggak bisa tidur setiap malam. Saya pikir, dengan melihat ibu jatuh, saya akan puas. Tapi ternyata tidak. Luka saya malah makin dalam. Ibu Sulastri menatapku, matanya penuh air. Jadi kamu belum bisa maafkan ibu? Aku menarik napas panjang. Saya sudah memaafkan, Bu. Tapi saya nggak akan lupa. Karena kalau saya lupa, saya mungkin nggak akan pernah jadi sekuat ini. Ia menangis terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya duduk diam, membiarkannya meluapkan semua yang selama ini mungkin ia pendam. Kalau kamu mau marah, kamu berhak. Kalau kamu mau usir ibu, ibu juga pantas menerimanya. Tapi ibu mohon, Raina, biarkan ibu bertemu Nara sekali saja. Hatiku bergetar. Nama anakku disebut, dan seketika semua luka lama terasa kembali, tapi kali ini tidak menyesakan. Lebih seperti luka yang akhirnya bisa kutatap tanpa takut. Baik, Bu, jawabku pelan. Tapi ibu janji, jangan buat dia sedih. Ibu janji, Nak. Ibu cuma ingin minta maaf ke cucu ibu. Sore itu, Nara pulang dari sekolah dengan wajah ceria. Aku menunggunya di ruang tamu bersama ibu mertua. Begitu melihat neneknya, Nara sempat bingung. Mama, ini siapa? Ibu mertua menatapnya dengan mata bergetar. Nara, aku nenekmu, Nak. Nenek? Iya, nenek yang dulu jahat sama mama kamu. Tapi sekarang nenek mau minta maaf. Nara menatapku, seolah meminta izin. Aku mengangguk pelan. Ia lalu berjalan mendekat dan memeluk neneknya tanpa berkata apa-apa. Dan di saat itu, air mata kami berdua menetes bersamaan. Mungkin inilah bentuk maaf yang paling murni, bukan dari bibir, tapi dari pelukan kecil seorang anak yang belum ternoda oleh kebencian. Setelah pertemuan itu, hubungan kami perlahan membaik. Ibu mertua mulai sering datang berkunjung. Kadang ia membantu menjemput Nara dari sekolah, kadang membawa makanan sederhana yang ia masak sendiri. Aku tahu, ia benar-benar berubah. Bukan karena takut, tapi karena benar-benar menyesal. Bahkan suatu hari, ia datang membawa amplop kecil. Ini surat rumah lama kamu dulu, katanya sambil menatapku. Ibu sudah lunasi pajaknya, dan sekarang rumah itu atas nama kamu lagi. Anggap ini bentuk tanggung jawab ibu. Aku menerima amplop itu dengan perasaan campur aduk. Rumah yang dulu menjadi saksi penghinaan, kini kembali kepadaku bukan sebagai simbol luka, tapi sebagai tanda penyembuhan. Terima kasih, Bu. Tapi ibu nggak perlu. Ibu perlu, Nak. Karena ibu ingin kamu tahu, ibu sungguh menyesal. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen, menatap langit sambil menulis di jurnal kecilku. Ada dua jenis luka, yang membuat kita hancur, dan yang membuat kita bercahaya.
Aku memilih menjadi yang kedua. Teleponku bergetar. Nama Revan muncul di layar. Aku tersenyum kecil dan menjawab. Halo, Rev. Masih kerja? Enggak. Lagi merenung. Tentang apa? Tentang betapa anehnya hidup. Orang yang dulu bikin aku jatuh, sekarang malah ngajarin aku arti memaafkan. Revan tertawa kecil di seberang. Kamu tahu kenapa Tuhan kasih kamu ujian berat, Rain? Kenapa? Karena kamu kuat. Dan karena Tuhan tahu, suatu hari kamu akan bantu orang lain lewat luka yang kamu sembuhkan sendiri. Aku terdiam, menatap langit yang perlahan berubah gelap. Dan entah kenapa, kata-katanya membuat air mataku menetes lagi. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Terima kasih, Rev. Kamu selalu tahu cara bikin aku tenang. Aku cuma pengagum perempuan yang berhasil mengubah sakit jadi sinar. Jawabnya lembut. Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa hatiku benar-benar terbuka. Bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk merenovasi rumah lamaku. Rumah yang dulu menjadi simbol kehinaan, kini ingin kuubah menjadi tempat penuh cahaya. Aku menamai proyek itu, Rumah Nara. Sebagai pengingat bahwa dari sisa luka, aku membangun harapan baru. Setiap kali aku berdiri di depan rumah itu, aku selalu teringat momen di restoran dulu. Sisa roti untuk anakku, kata-kata tajam yang menusuk, tatapan merendahkan yang tak akan kulupakan. Tapi kini, semua itu tidak lagi membuatku sakit. Karena aku sudah tahu. Kadang, Tuhan memang mengizinkan kita dipermalukan di depan orang, hanya untuk suatu hari memuliakan kita di depan mereka juga. Dan hari itu, aku tahu, lukaku sudah sembuh. Tapi bekasnya, menjadi cahaya yang akan selalu menuntun langkahku. Pagi itu matahari terasa lebih hangat dari biasanya. Langit cerah, burung-burung bersahutan di pepohonan halaman depan. Aku berdiri di depan rumah lamaku, rumah yang dulu menjadi saksi penghinaan dan air mata, kini berdiri megah setelah renovasi panjang selama 2 bulan terakhir. Dulu, setiap kali menatap rumah ini, yang terbayang hanyalah malam-malam penuh tangis dan rasa ditinggalkan. Tapi kini, dindingnya yang baru, cat putih bersih, dan taman kecil di depan pintu seakan berbisik lembut. Selamat datang kembali, Raina. Kamu sudah pulih. Hari ini aku dan Nara pindahan. Bukan pindah sekadar tempat tinggal, tapi pindah ke babak baru kehidupan. Beberapa karyawan membantuku mengangkat barang-barang ke dalam rumah. Nara, seperti biasa, berlarian ke sana kemari dengan tawa riangnya. Mama, ini kamar Nara, serunya sambil membuka pintu kamar bercat biru muda. Iya, sayang, itu kamar kamu. Mama buatkan sesuai warna favoritmu, kan? Wah, bagus banget. Ada rak buku kayak di sekolah. Aku tersenyum melihat wajah polosnya yang penuh semangat. Anak kecil itu adalah alasan kenapa aku tidak menyerah. Dia alasan kenapa setiap luka yang kuterima dulu berubah menjadi tenaga untuk bangkit. Ketika melihat Nara melompat di atas kasur barunya sambil tertawa, hatiku bergetar. Aku menatap ke arah jendela besar yang menghadap taman belakang. Dulu di sana aku sering berdiri diam, menatap ke langit, bertanya, kenapa aku harus melalui semua ini, Tuhan? Dan kini, seolah alam menjawab, karena kamu akan sampai di hari ini. Siang hari, tamu yang tak asing datang, Revan. Ia membawa sekotak kue dan buket bunga matahari. Selamat atas rumah barunya, arsitek besar, ucapnya sambil tersenyum. Jangan godain. Aku masih belum sepenuhnya beres ngemas, jawabku sambil tertawa kecil. Aku tahu kamu gak butuh bantuan, tapi izinkan aku pura-pura berguna, boleh? Aku mengangguk, dan kami pun mulai membereskan buku-buku, memindahkan beberapa tanaman hias ke teras depan. Sesekali pandangan kami bertemu, canggung tapi hangat. Revan sudah menemaniku sejak proyek pertamaku berjalan. Dia bukan sekadar rekan kerja, tapi pelabuhan baru yang datang diam-diam, tanpa janji, tanpa tekanan. Dia hadir bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menenangkan luka yang dulu sempat kupeluk terlalu lama. Rumah ini punya aura baru, katanya sambil menatap ke sekeliling. Aura seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya.
Aku menatapnya balik. Mungkin karena aku sudah berhenti membenci. Dulu aku kira balas dendam bisa membuatku tenang. Tapi ternyata, yang membuatku bebas justru saat aku berhenti ingin menyakiti balik. Itu artinya kamu sembuh, Rain. Aku terdiam sejenak. Sembuh. Kata itu terasa sederhana. Tapi perjalanannya panjang dan berdarah. Sore hari, Ibu Sulastri datang. Kali ini ia datang tidak dengan wajah penuh takut seperti dulu, tapi membawa 2 toples kecil berisi kue kacang dan nastar. Ibu bantu bersihin dapur. Ya, nak. Tentu, Bu. Masuk saja. Nara langsung berlari menyambut neneknya. Nenek bawa kue. Iya, cucu cantik. Buat kamu dan Mama. Melihat keduanya bercanda bersama seperti itu membuat hatiku hangat. Dulu, bayangan hubungan seperti ini terasa mustahil. Tapi rupanya, waktu dan kesadaran benar-benar bisa menyembuhkan bahkan luka paling dalam. Aku dan ibu sempat duduk bersama di teras belakang. Rumah kamu indah sekali, Raina. Katanya, terima kasih, Bu. Rumah ini dulu penuh air mata. Tapi sekarang, rasanya lebih seperti tempat pulang. Ibu bangga. Dulu ibu buta karena gengsi. Sekarang ibu sadar, anak yang benar-benar kuat bukan yang dilahirkan dari keluarga kaya, tapi dari perempuan yang tidak menyerah walau dihina. Aku menatapnya dalam-dalam. Kata-kata itu terasa tulus. Dan mungkin, itu kalimat permintaan maaf paling indah yang pernah kudengar. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan Nara tertidur, aku duduk di ruang tamu sambil menatap lampu gantung yang berkilau lembut. Rumah ini sepi. Tapi bukan sepi yang menyakitkan. Sepi yang damai. Sepi yang mengizinkan aku berbicara dengan diriku sendiri. Aku membuka laptop, menuliskan catatan kecil untuk diriku. Dulu aku dikatai tidak pantas. Dulu aku diusir dan dipermalukan. Tapi aku memilih bertahan. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada mereka. Melainkan untuk membuktikan pada diriku, bahwa aku bisa bahagia tanpa dendam. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku akhirnya benar-benar bisa berkata pada diriku sendiri, aku selesai dengan masa lalu. Beberapa minggu setelah pindahan, rumah ini mulai ramai oleh tawa. Teman-teman kantorku sering datang, terutama Revan yang seolah menemukan alasan baru untuk sering mampir. Nara sangat menyukainya. Kadang mereka bermain puzzle di ruang tengah, kadang menggambar di teras. Suatu sore, Revan membawakan sesuatu yang membuatku tertegun. Sebuah miniatur rumah kayu, tiruan dari rumah baruku. Di bawahnya, tertulis ukiran kecil, rumah Nara, dari luka menjadi cahaya. Kamu buat ini? Tanyaku terharu. Iya. Aku pikir kamu perlu pengingat kecil tentang sejauh apa kamu sudah melangkah. Terima kasih, Revan. Ini indah sekali. Kamu juga, Rain. Tatapan matanya membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Tapi kali ini, aku tidak takut. Tidak seperti dulu ketika cinta terasa seperti jebakan. Sekarang, cinta terasa seperti pulang. Beberapa hari kemudian, aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan perempuan. Topikku, bangkit dari runtuhnya harga diri. Ketika berdiri di atas panggung dan memandang puluhan wajah perempuan di hadapanku, aku bisa merasakan harapan dalam mata mereka, harapan yang dulu juga pernah pudar di mataku sendiri. Aku menceritakan kisahku tanpa menyebut nama siapapun. Tentang bagaimana aku diusir dari meja makan, tentang anakku yang diberi sisa roti, tentang luka yang kupeluk terlalu lama, dan tentang bagaimana aku akhirnya belajar berdamai, bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena aku layak hidup tenang. Ketika seminar usai, beberapa peserta menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Salah satunya berkata, terima kasih, Bu Raina. Cerita ibu menyelamatkan saya. Saat itu aku sadar, luka yang dulu ingin kututupi, kini justru menjadi cahaya bagi orang lain. Malamnya, Revan mengirim pesan. Aku dengar seminarmu sukses besar. Alhamdulillah, aku cuma cerita apa adanya. Dan itu yang paling menyentuh. Kamu tahu nggak, Rain, mungkin Tuhan nggak cuma ingin kamu sembuh, tapi juga ingin kamu jadi jalan sembuh untuk orang lain.
Aku tersenyum membaca pesannya. Hatiku hangat. Aku membalas. Mungkin benar. Tapi kalau bukan karena kamu yang selalu ingatkan aku untuk tenang, aku nggak akan bisa sampai di sini. Kamu yang kuat, bukan aku. Aku cuma penonton yang bangga melihat perempuan yang dulunya terluka kini bersinar. Aku memandangi layar ponsel, lalu menatap Nara yang tertidur dengan damai. Ya, mungkin inilah arti pulih sebenarnya. Bukan saat kita melupakan masa lalu, tapi saat kita bisa tersenyum saat mengingatnya. Esoknya, aku duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Mentari pagi menembus kaca jendela, menyinari meja kayu kecil tempat miniatur rumah Nara berdiri. Aku tersenyum, lalu berbisik pelan. Terima kasih, masa lalu. Karena telah menjatuhkanku begitu dalam, hingga aku tahu rasanya berdiri di tempat setinggi ini. Dan dalam hati kecilku, aku tahu, rumahku mungkin baru dibangun, tapi hatiku akhirnya pulih sepenuhnya. Sudah hampir setahun sejak hari di restoran itu, hari ketika aku dan anakku dihinakan di depan semua orang. Kalau aku mengingatnya sekarang, rasanya seperti menonton film lama. Sakitnya masih ada, tapi tak lagi melukai. Luka itu kini seperti bekas jahitan di kulit. Masih terlihat, tapi sudah tidak perih. Hidupku berjalan lebih damai. Perusahaanku berkembang cepat. Banyak proyek baru yang datang. Aku sudah punya tim sendiri, dan kini dipercaya menjadi direktur operasional muda di bawah holding besar tempat Revan bekerja. Dan yang paling menenangkan dari semua itu, Nara tumbuh menjadi anak yang ceria dan bijak. Kadang aku merasa Tuhan menaruh sebagian besar kekuatanku di dalam dirinya. Suatu pagi, aku sedang menyiapkan sarapan saat Nara berlari dari ruang tamu. "Mama, ada mobil di depan rumah." Aku melongok keluar jendela. Mobil hitam itu tampak sangat familiar. Hatiku sedikit bergetar. Dan benar saja, sosok yang turun dari mobil itu adalah seseorang yang dulu membuat seluruh hidupku runtuh. Arga. Ia berdiri ragu di depan pagar. Wajahnya lebih tirus, matanya sayu. Aku bisa melihat rasa bersalah yang berat di matanya. Namun, anehnya, aku tidak merasa takut lagi. Aku berjalan keluar. "Ada perlu apa ke sini, Ga?" "Rain, aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi aku harus. Kamu sudah cukup menghancurkan dulu. Apalagi yang mau kamu lakukan sekarang?" Ia menunduk. "Aku nggak datang untuk minta kembali. Aku cuma mau minta maaf. Untuk semua yang aku lakukan. Untuk ibuku yang sudah menyesal tapi nggak sempat meminta maaf sebelum meninggal." Aku tertegun. "Ibumu meninggal?" Ia mengangguk pelan. 3 bulan lalu. Sakit keras. Sebelum pergi, dia terus menyebut namamu dan Nara. Katanya, "Aku sudah salah besar pada perempuan itu. Sampaikan maafku." Ada sesuatu yang tiba-tiba menyesak di dadaku. Aku tidak menyangka aku masih bisa menitikkan air mata untuk wanita yang dulu menelanjangiku di depan keluarganya. Tapi entah kenapa, aku merasa hatiku tidak sekeras dulu. "Kamu sudah sampaikan, Ga. Sekarang biarlah beliau tenang. Kamu sudah maafin aku." Dulu, aku pikir aku nggak akan bisa. Tapi sekarang, aku sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan itu cara Tuhan mengizinkanku hidup tanpa beban. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Rain. Aku baru sadar. Yang kuanggap kelemahanmu dulu ternyata justru kekuatanmu." Aku tersenyum samar. "Hidup ini lucu ya, Ga. Kadang kita harus kehilangan semuanya dulu untuk tahu siapa diri kita sebenarnya." Kami terdiam beberapa saat. Tak ada lagi amarah, tak ada dendam. Hanya 2 orang yang pernah saling melukai, kini berdiri sebagai 2 manusia yang sama-sama belajar. "Kamu bahagia sekarang?" tanya Arga pelan. "Sangat. Dan kamu?" "Aku sedang mencoba. Tapi mungkin kebahagiaan sepertimu cuma bisa dimiliki orang yang hatinya tulus." Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Sekarang, pergilah dengan tenang. Dan tolong, jangan lihat aku dengan rasa bersalah lagi. Karena aku sudah sembuh." Ia menatapku terakhir kali, lalu berbalik. Saat mobilnya menjauh,
Aku menghela napas panjang. Ada sesuatu yang lepas dari dadaku. Beban lama, rasa marah, dendam yang kupelihara tanpa sadar. Aku menatap langit biru yang bersih, lalu berbisik dalam hati. Tuhan, aku sudah memaafkan. Kini ajarilah aku untuk mencintai tanpa takut lagi. Beberapa minggu setelah itu, hidupku kembali seperti biasa. Proyek baru datang dari luar negeri. Revan sering menemaniku rapat ke kota lain. Tapi ada sesuatu yang berubah. Caranya menatapku tidak lagi sekadar profesional. Ada kehangatan di matanya, dan kali ini, aku tak berusaha menolaknya. Suatu malam di rooftop kantor, kami berdua menatap lampu-lampu kota. Udara lembut membawa aroma hujan yang baru saja reda. Kamu tahu, Rain, katanya pelan, aku kagum sama kamu. Aku udah lihat banyak orang sukses, tapi belum pernah lihat seseorang menyembuhkan dirinya sendiri seindah kamu. Aku menatapnya, sedikit tersenyum. Aku cuma belajar dari rasa sakit. Kadang rasa sakit itu guru terbaik. Dan aku belajar banyak dari kamu, ujarnya. Tentang apa? Tentang bagaimana mencintai tanpa ingin memiliki. Aku terdiam. Kata-katanya menggetarkan, tapi juga menenangkan. Lalu aku bertanya, dan kalau aku ingin dicintai lagi, kamu masih mau di sini? Revan menatapku dalam-dalam. Aku nggak pernah kemana-mana, Rain. Aku selalu di sini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membiarkan seseorang menggenggam tanganku. Hangat, tulus, tanpa paksaan. Malam itu, aku tahu, Tuhan tidak memberiku akhir yang sedih. Dia memberiku jeda agar aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke sebuah acara penghargaan bisnis nasional. Namaku disebut sebagai perempuan inspiratif tahun ini, atas kontribusiku dalam pemberdayaan ibu tunggal dan pekerja perempuan. Saat naik ke panggung dan memegang piala itu, aku teringat semua luka, semua air mata, semua malam tanpa tidur. Aku teringat momen ketika aku dan anakku diusir dari restoran, ketika Nara hanya diberi sisa roti. Dan kini, aku berdiri di bawah cahaya lampu besar, dengan tepuk tangan bergemuruh. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku berani berdiri lagi. Aku berbicara di depan hadirin. Dulu, saya pernah dipermalukan karena dianggap tidak pantas duduk di meja keluarga. Tapi hari ini, saya duduk di meja yang saya bangun sendiri. Meja yang penuh kerja keras, air mata, dan doa. Untuk semua perempuan di luar sana, jangan biarkan hinaan menjadi tanda akhir, tapi jadikan itu tanda mula dari kebangkitan. Ruang itu hening, lalu diikuti tepuk tangan panjang yang menggema. Aku menunduk, menahan air mata bahagia. Di barisan depan, kulihat Revan berdiri memberi tepuk tangan paling keras, dan Nara di pangkuannya melambai kecil sambil berteriak, "Mama hebat." Hatiku penuh. Rasa syukur meluap tanpa kata. Malam itu, setelah acara selesai, aku duduk di balkon hotel, memandangi bintang. Ponselku bergetar, pesan dari Arga. "Selamat, Rain. Aku lihat berita tentang penghargaanmu. Aku benar-benar bangga. Terima kasih karena dulu kamu tidak menyerah." Aku menatap pesan itu lama, lalu membalas pelan. "Terima kasih juga. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat aku bisa bertahan." Kumatikan layar ponsel, menatap langit. Lalu aku tersenyum dan berbisik, "Tuhan, terima kasih. Karena kini semua luka telah berubah menjadi doa." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tertidur tanpa satu pun beban di dada. Hanya ada kedamaian, dan keyakinan bahwa esok, hidupku akan semakin indah. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari aku menerima penghargaan itu. Waktu berlalu seperti daun yang gugur dengan tenang, membawa pergi semua kenangan pahit dan menggantinya dengan musim baru yang penuh warna. Aku kini berusia 32 tahun. Nara sudah bersekolah di SD kelas 3, cerdas, periang, dan disayangi banyak teman. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, dia selalu menyiapkan sarapan untukku, meski hanya roti panggang dan susu. Dia sering berkata dengan polosnya, "Mama yang kuat juga harus makan yang kuat." Kalimat itu selalu membuatku tersenyum. Aku tahu, di balik wajah kecilnya,
Nara menyimpan kebanggaan besar pada ibunya. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, tak akan ada lagi air mata yang jatuh di depan matanya, kecuali karena bahagia. Perusahaan yang dulu kubangun dari nol kini berkembang pesat. Kami membuka cabang di 2 kota besar, bekerja sama dengan banyak brand nasional. Dan aku tak lagi hanya dikenal sebagai mantan istri seseorang, tapi sebagai Raina Wisesa, seorang perempuan yang berhasil menulis ulang nasibnya sendiri. Revan tetap menjadi bagian penting dari hidupku. Selama 3 tahun terakhir, dia tak pernah sekalipun pergi. Dia selalu hadir di setiap langkahku, kadang sebagai rekan kerja, kadang sebagai sahabat, kadang sebagai seseorang yang diam-diam menunggu. Dan mungkin, aku memang butuh waktu sepanjang itu untuk benar-benar yakin bahwa aku siap membuka hati lagi. Bukan karena kesepian, tapi karena aku ingin mencintai dengan tenang, tanpa rasa takut. Sore itu, aku sedang berada di taman belakang rumah sambil menyiram bunga ketika Revan datang membawa sesuatu di tangannya. Kotak kayu kecil, terbungkus pita putih. Ia mengenakan kemeja sederhana, tapi senyumnya seperti biasa, hangat dan jujur. "Kamu kelihatan sibuk sekali akhir-akhir ini," katanya sambil menaruh kotak itu di atas meja. "Sibuk menghidupi impian yang dulu orang bilang mustahil," jawabku sambil tertawa kecil. "Dan kamu berhasil," katanya pelan. "Tapi ada satu hal yang belum kamu lakukan." Aku mengerutkan dahi. "Apa itu?" "Memberi kesempatan pada seseorang untuk menemanimu merayakan hasil kerja kerasmu." Aku menatapnya lama. Hati kecilku mulai bergetar, tapi bukan karena ragu, karena aku tahu ke arah mana percakapan ini akan berjalan. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, bukan cincin berlian mahal, melainkan seutas gelang perak sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan, "Tanpa luka." "Rain," katanya lembut, "aku nggak datang untuk menggantikan siapapun di hidupmu. Aku datang untuk menjadi bagian dari masa depanmu. Aku tahu kamu sudah bisa berdiri sendiri, tapi aku ingin kamu tahu, kamu nggak harus selalu sendirian." Aku menatap gelang itu, air mataku menetes tanpa terasa. "Revan, aku dulu takut mencintai lagi. Takut semuanya berulang. Tapi sekarang aku sadar, bukan cintanya yang salah, orangnya saja yang keliru. Jadi, apa sekarang kamu siap untuk cinta yang datang tanpa luka?" Aku mengangguk pelan, menatapnya dengan mata yang basah tapi bahagia. "Iya, kali ini aku siap. Dan aku tahu, kamu adalah rumah yang aku pilih sendiri." Revan tersenyum, lalu perlahan mengalungkan gelang itu ke pergelangan tanganku. Hangatnya jemarannya terasa sampai ke dada. Tak ada kilau mewah, tak ada janji besar, hanya keheningan dan rasa tenang yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, cinta terasa sederhana, tapi nyata. Beberapa hari kemudian, kami membuat acara kecil di taman rumah. Bukan pesta besar, hanya makan malam bersama orang-orang terdekat, tim kantor, tetangga, dan beberapa sahabat lama. Nara menjadi bintang kecil malam itu. Dia memakai gaun putih dan berdiri di antara kami sambil memegang mikrofon mainannya. "Hari ini Mama dan Om Revan bikin janji. Tapi katanya bukan janji kayak di sinetron, yang banyak air matanya," katanya polos, membuat semua orang tertawa. "Om Revan janji bakal bikin Mama ketawa terus. Dan Mama janji bakal masakin makanan enak buat Om Revan. Jadi sekarang semua senang, kan?" Aku dan Revan saling berpandangan, lalu menatap Nara sambil tersenyum. "Ya, semua senang. Tak perlu cincin, tak perlu pesta megah. Cukup hati yang tulus dan rumah yang dipenuhi tawa." Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras dengan segelas teh. Revan duduk di sampingku, sementara Nara sudah tertidur di kamarnya. "Kamu tahu, Revan," kataku pelan, "dulu aku pikir bahagia itu berarti membalas semua orang yang menyakitiku. Sekarang aku tahu, bahagia itu berarti tidak peduli lagi pada mereka. Aku sudah menang bahkan sebelum mereka sadar aku sudah berhenti membenci." Revan tersenyum dan memandangku lama. "Itu artinya kamu sudah benar-benar bebas, Rain." "Bebas dan bersyukur." Kami duduk lama di sana, di bawah langit malam yang cerah. Bintang-bintang berkelip, angin berhembus lembut, dan untuk pertama kalinya,
Aku tidak memikirkan masa lalu sama sekali. Aku hanya ingin menikmati detik-detik ini, karena akhirnya, aku menemukan cinta yang tidak datang untuk menyembuhkan luka, tapi untuk menumbuhkan bahagia. 3 bulan kemudian, aku membuka galeri arsitekturku sendiri dengan nama Atap Langit Design House. Sebuah tempat di mana perempuan-perempuan muda bisa belajar, bekerja, dan membangun impian mereka tanpa takut dipandang rendah. Aku ingin menjadi pintu bagi mereka yang dulu seperti diriku, tertutup oleh rasa takut, tapi menyimpan bara semangat di dalam dada. Di dinding depan galeri itu, kupasang sebuah kutipan. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku adalah bukti bahwa luka tidak selalu membuatmu hancur. Kadang, luka justru mengajarkanmu cara berdiri. Dan di bawah tulisan itu, terukir nama kecil, Raina Nara. Sore itu, Revan datang membawa 2 tiket pesawat. Kita liburan, Rain. Kamu, aku, dan Nara. Ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Kemana? Bali. Aku tertawa kecil. Kamu tahu nggak, dulu aku pernah bermimpi pergi ke sana. Tapi selalu gagal karena harus mengurus rumah tangga dan masalah keluarga. Sekarang nggak ada yang bisa menghentikanmu lagi, katanya sambil tersenyum. Iya, jawabku sambil menatapnya penuh rasa syukur. Sekarang aku bebas, dan aku punya seseorang yang menemaniku. Bukan karena kasihan, tapi karena cinta. Kami berjalan beriringan menuju taman, tempat Nara sedang berlari mengejar kupu-kupu. Cahaya matahari sore menembus pepohonan, menciptakan semburat oranye yang hangat. Aku menggenggam tangan Revan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku akhirnya tahu. Bahagia sejati bukan saat kita tidak punya luka, melainkan saat kita belajar mencintai meski pernah terluka. Aku menatap langit dan tersenyum. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tak hanya memberiku kekuatan untuk berdiri, tapi juga keberanian untuk mencinta lagi. Dan dengan itu, kisahku yang dulu dimulai dengan penghinaan, kini berakhir dengan cinta. Cinta yang datang tanpa luka. Dari rasa sakit dan penghinaan, Raina belajar untuk menjadi lebih tegar dan mandiri. Ia tak membalas dengan kebencian, tapi dengan kesuksesan dan kebahagiaan.